Oke, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Kita masuk ke minggu ke-6 sekarang ya. Kita akan membahas struktur data dan pemrograman 2. Ya, hari ini kita akan membahas detail metode-metode yang ada di struktur data, yaitu struktur data linked list ya. Oke, kita akan bahas secara detail karena ini mata kuliahnya adalah struktur data dan pemrograman 2 gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas sedikit tentang Python-nya ya. Kita punya shell di sini, kita punya shell. Jadi Python adalah bahasa pemrograman yang mengeksekusi baris per baris gitu ya. Kemudian kita sudah sampai pada pembahasan yang namanya adalah linked list gitu ya. Yang namanya adalah linked list ya. Hari ini minggu ini kita akan membahas agak detail mengenai codingan yang yang saya berikan ya, kita bahas ya, mungkin nggak semua ya, mungkin nanti Anda punya tugas untuk menjelaskan salah satu metode yang ada gitu ya. Oke. Jadi nanti kita ada belajar tentang konsep dari linked list-nya. Kita akan ada implementasi dari linked list-nya. Kemudian nanti ada sintaks-sintaks Python yang Anda harus pahami juga gitu ya. Kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang C++ ya, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Udah berapa minggu saya kasih tugas ya. Di Python tidak mengenal tanda seperti ini gitu ya. Tidak ada kurung buka, kurung tutup, yang ada hanya satu baris. Mengenai IDE-nya, ini saya pakai IDLE ya, bawaan dari Python. Tapi Anda selain ini ya, selain IDLE ya, Anda juga bisa menginstal IDE yang namanya adalah PyCharm. Yang PyCharm yang cari yang PyCharm, betul PyCharm. Ya, PyCharm ya, PyCharm. PyCharm cari yang community ya, cari yang community. Nanti lebih berwarna lah, lebih bagus daripada IDLE. Tapi untuk memudahkan kita pakai IDLE-nya. Kalau Anda nanti ingin menggunakan yang codingnya nanti di browser ya, itu namanya Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook. Nanti mungkin di pertemuan berapa saya lihatin PyCharm-nya sama Jupyter Notebook ya. Tapi untuk sekarang kita gunakan IDLE aja. Tapi kalau Anda mau coba silakan PyCharm atau Jupyter Notebook-nya, gitu ya. Oke ya. Jadi di sini kalau di shell-nya di sini ya, di shell kita bisa kasih perintah langsung ya. Misalnya kita kasih nama bilangan sama dengan 100 gitu ya. Tidak ada titik koma ya, tidak ada tipe data di sini, tidak ada misalnya in kemudian bilangan sama dengan 100 titik koma seperti yang ada di di C++ atau bahasa pemrograman yang lain. Kalau di Python, Python akan secara cerdas akan mengetahui bilangan ini apakah dia integer, apakah dia floating point, apakah dia string atau tipe data yang lain. Misalnya kalau kita kasih perintah seperti bilangan sama dengan 100 ya, kita eksekusi di sini. Kalau kita panggil ya, bisa bilangan atau bisa print, maka dia akan variabel ini akan menyimpan angka 100. Tapi kalau kita pengen tahu tipenya, kita bisa kasih perintah type, kemudian
nama variabelnya, ya, kemudian kita enter. Tipenya adalah integer, ya. Tidak ada primitive data type. Kita semuanya sudah bicara tentang kelas, ya. Kalau kita mau bilang bilangan underscore 2 sama dengan 100,5, ya. Ya, kalau kita lihat tipenya type, kemudian bilangan 2, ya, maka langsung Kapitan akan tahu maksudnya adalah ini adalah sebuah float, ya, tipe data yang memiliki koma, gitu ya, 100,5. Kalau kita kasih misalnya hi, kemudian kita berikan nama selamat halo dunia, halo world, ya. Oke, kita panggil. Kalau kita lihat type-nya, maka type-nya adalah string. Ini adalah kelas, ya, kelas, ya. Nanti kalau ini kelas ini sudah dibuatkan oleh Python. Nanti kita akan membuat, ya, sebuah kelas yang namanya adalah linguist, ya. Bahkan di sini ada kelas di dalam kelas. Jadi kelas ini adalah bagian dari kelas yang namanya linguist, ya. Oke, itu saya akan membahas beberapa, ya, secara detail, gitu ya. Kita bahas konsepnya dulu. Kita bicara tentang tipe data yang namanya adalah linguist, ya. Struktur data yang akan kita bahas ini adalah struktur data linguist, ya. Masih sama seperti struktur data stack dan queue, struktur data ini masih termasuk ke dalam struktur data yang linear. Apa yang masuk dengan linear? Yang masuk dengan linear adalah kita punya data. Kalau kita bicara tentang stack, ya, maka nanti kita punya data pertama di sini, ya, kemudian kita push data kedua, ya, kita push lagi data berikutnya, gitu ya. Maka di sini data pertama, ya, itu di bawahnya data kedua, dan selanjutnya. Kalau di stack, data yang kita push, ya, dan data yang kita pop, ya, itu hanya ada satu sisi saja, tempat kita mempush atau tempat kita mempop. Tapi linear, katanya. Kalau kita bicara tentang queue, maka nanti kita punya data, ya, seperti antrian, ya, tapi nanti tempat masuknya, ya, NQ-nya menambahkan data, dan DQ-nya itu berada di tempat yang berbeda. Jadi kalau kita tambahkan data di sini, data pertama, data kedua, gitu ya, kita masukkan lagi. Ini sudah kita bahas, ya. Tapi kalau di pop kita ambil di satu sisi, kalau di Q kita bisa mengambil di sisi yang lainnya. Jadi kalau NQ kita tambahkan di sini, kalau kita mau ambil, kita ambil di sisi yang pertama. Maka konsepnya adalah FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. First in, first out. Kalau stack konsepnya adalah last in, first out. Tapi ini sama linear, ya, sama-sama linear. Apa yang nggak linear, Pak? Yang nggak linear, misalnya kita punya struktur data yang namanya misalnya tree, ya. Nanti di sini ada data pertama, ya, data pertama misalnya dibilangnya root, gitu ya. Nanti di sini data keduanya di sini, seperti ini, ya. Bisa kalau kita bicara dua data, gitu ya. Dan selanjutnya data tidak linear, yang data tidak linear, katakan dia tidak linear. Tapi kalau linear, ibaratnya ya lurus saja. Oke, itu adalah struktur data yang
Dalam start dan view kita hanya bisa menambahkan data di akhir uh, saya udah kita bahas ya. Ya. Saya cukupkan dulu part pertama ini, nanti kita lanjut di part kedua ya.